Udah record ini. Oke, ya, saya juga udah record. Oke. Alright, kita langsung aja ya. Udah oke ya. Pak Basuki Cahayapurnama. Woo! Pak, thank you banget pertama-tama Pak BTP karena waktunya dan jujur ini excited banget. Jujur kayak banyak orang nih yang udah pengen minta saya ngobrol sama Bapak itu dari sejak film A Man Called Ahok keluar, tapi akhirnya kayaknya secara publik nih kita baru bisa kasih lihat sekarang nih obrolan-obrolan kita nih Pak. So, ngomong-ngomong nih Pak BTP sendiri, saya pengen ngomong sekarang ini, saya tahu saya panggil Bapak itu biasanya Pak Ahok, tapi nggak tahu kenapa setelah baca buku panggil saya BTP, saya jadi kayak pengen konsisten panggil Bapak BTP aja deh. Karena, Bapak sendiri udah lulus Divine University-nya selama 2 tahun, dosennya Roh Kudus, habis itu bahan kuliah utamanya Alkitab, masa tetap dipanggilnya nama lama gitu kan. Jadi saya pengennya BTP aja. Selamat ya Pak ya. Thank you. Nah, ngomong-ngomong, saya jujur banyak banget belajar semasa karantina dan lockdown ini karena saya ngerasa saya sempat diisolasi juga gitu, dan saya jujur banyak banget baca buku dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari buku ini, panggil saya BTP, dan ini adalah pengalaman psikologis Pak BTP sendiri selama lockdown di Makobrimob gitu. Tapi kalau misalnya, jadi udah begitu keluar, abis itu kayak bebas bentar, abis itu masuk lockdown lagi nih Pak BTP, gara-gara corona nih. Ini gimana nih sekarang nih jadi ya, kesibukannya apa jadi kalau pas lagi zaman-zaman karantina di rumah? Ya pasti lebih enak sekarang lah ya. Ada anak juga. Karena udah lewatin yang susah kan ya. Iya. Iya kan? Ya nama juga gitu, orang bilang kalau kamu udah pernah ngalamin yang lebih sulit, begitu hadapin yang kurang dari itu ya sudah biasa kamu. Seperti itu konsepnya sebetulnya. Ya kayak kita training lah ya. Kalau kamu bisa training lari udah 10-20 kilo, lari 5 kilometer mah kayak main-main aja udah gitu. Ngomong-ngomong, selama kesibukannya sehari-harinya kalau misalnya lagi zaman COVID kemarin itu gimana Pak? Kayak olahraga lagi kah? Atau benar-benar cuman enjoy waktu sama anak aja? Sama istri juga? Jadi kita lebih banyak rapat justru malahan. Oh. Karena jadi rapatnya banyak, apa kita kemarin mau reorganisasi Pertamina, yang itu kan sudah tugas lama yang nggak dikerjain ya, nggak jalan-jalan. Itu kan pekerjaan besar, jadi rapatnya banyak, ditambah ya banyak lah, penjualan juga turun. Tapi yang saya syukuri begitu ada isu harus kerja di rumah, aku yang sudah mungkin berapa puluh tahun nggak pernah lari ya. Saya kira saya lari terakhir itu SMP apa SMA loh gitu. SMA kan arti itu main basket, main bola, arti itu lari ya. Ini bicara jogging ini. Ya. Saya kira saya terakhir jogging itu SMP loh yang jogging itu. Atau ya latihan karena kebutuhan basket atau sepak bola ya. Jadi saya jalanin, ya not bad juga. Jadi saya training lagi, lari. Dari mulai lari semenit, istirahat semenit. Jadi jalan kaki semenit, lari semenit, terus lari 2 menit, jalan kaki semenit, lari 3 menit, jalan kaki 2 menit. Ya sampai sekarang udah bisa lari 1 jam. Itu 1 jam biasanya 10 kilo tuh kalau misalnya dihitung secara itu yang cepat. Ya. Itu kan orang yang cepat. Kalau kelas saya paling 7 kilo lebih. Lumayan, tetap lumayan lah. Jadi kurusan lah sekarang ya di sini ya. Ya lumayan. Kemarin sempat 98-99 kilo, sekarang sudah sekitar 94-95 kilo. Not bad. Congratulations again. Jadi sekarang nih saya sempat ngobrol sama istri saya juga gitu. Kayak orang-orang itu ngelihat sosok Ahok selesainya itu pas di film A Man Called Ahok. Dan setelah keluar dari Makobrimob, muncullah seorang BTP. Jadi kayak abis itu belum lagi kampung Vivi juga, kampung Ahok dirubah namanya jadi kampung Vivi gitu ya. Dan
apa ya? Saya ngerasa kayak itu ada sebuah tahap di mana Bapak jadi lahir baru nih, jadi seorang BTP gitu selama di Makobrimob. Nih, ngomong-ngomong nih, kalau misalnya, oke, kita ngomong soal film A Man Called Ahok-nya dulu. Bapak udah nonton nggak sih? Saya jadi penasaran. Akhirnya udah nonton belum? Kemarin kita nggak sempat nonton sebetulnya yang utuh ya. Yang utuh kita nggak sempat nonton. Memang waktu di dalam tahanan itu, waktu tim datang kan diputerin, tapi belum mateng punya lah. Kira-kira cuplikan. Dikasih lihat itu. Nah, terakhir waktu pulang itu, saya lupa loh, saya nonton di mana ya? Saya nggak tahu di Netflix atau apa gitu. Pokoknya di rumah nonton aja film itu gitu sekali gitu. GoPlay, kayaknya di GoPlay karena yang beli GoPlay. GoPlay ya, saya lupa loh. Terus saya nonton sekali itu, baru saya dengar musiknya. Oh kayak gitu, latar belakang musiknya kayak gini. Oke, ada komentarnya udah cuma gitu aja Pak. Kayak pemerannya ternyata bagus mainin saya atau apa gitu. Ini kayak deg-degan banget. Yang pasti pemainnya lebih jauh ganteng daripada asli yang dimainkan. Bisa. Dan suaranya juga mirip. Suaranya dibuat ya agak mirip lah. Saya potongan-potongan yang galak-galaknya nggak dikeluarkan ya. Sebetulnya saya kira itu potongan-potongan sisa tuh bisa bikin satu film lagi tuh. Karena banyak sekali yang dipotong ya. Banyak banget yang dipotong. Dan itu kebanyakan justru marah-marahnya sih yang soalnya apa ya, sutradaranya mungkin ngerasa mendingan kita main aman deh kayak gitu. Karena banyak marah-marahnya sendiri yang mungkin bisa offend a few group lah kayak gitu. Tapi ternyata kan film A Man Called Ahok ini sebenarnya udah mau difilmkan dari sejak Februari 2017 dan saya sebenarnya baru terpilih jadi aktornya itu mungkin bulan Oktober kali atau November, somewhere along that line. Kalau misalnya nih, ini saya serem banget sih nanya ini. Pak BTP sendiri, awalnya aktor utamanya yang ada di kepala Pak BTP sebenarnya siapa? Untuk jadi... Aku nggak kepikir loh. Nggak kepikir loh. Oh. Karena waktu itu sebetulnya kita udah suasana tegang. Itu menjelang tersangka sebagainya. Jadi suasana kampanye itu disodorkan oleh Kurawa. Itu pun kita nggak berpikir, itu pun kita harus akuin yang berani buat film ini sebenarnya risiko tinggi sekali. Ya waktu itu mereka juga bilang, film ini kalau jadi pun belum tentu bisa diputar karena bisa didemo. Nah, jadi suasana saya itu sebetulnya di akhir 2016 itu sudah mau ditetapkan jadi tersangka. Nah, dan 2017 kan itu baru diputuskan menjelang, karena kita bagikan buku A Man Called Ahok. Dia A Man Called Ahok kan gini, si Kurawa ini, Rudy Kurawa ini, dia arti itu dia nggak yakin lah apa benar sih ada politisi kayak Ahok gitu loh. Jadi dia diem-diem ke Belitung, cerita gitu kan. Dari situ dia kaget temukan seperti itu, lalu dia cetak buku, lalu tim suksesnya merasa buku ini oke. Lalu kita cetakin yang banyak, dia kasih free. Itu pun di lapangan dibakar, diumpetin, nggak boleh dibagi. Kalau dibagi dipersekusi. Gila. Karena dari pihak lawan menganggap buku ini adalah buku untuk defensifnya seorang Ahok. Karena kemudian di buku itu ada menceritakan bagaimana di Belitung Timur kan 93% kan mayoritas. Bagaimana rumah ibadah mana bisa kita bantu sebagainya. Jadi dianggap itu semacam, lalu di rumah saya ada kotak untuk sumbangan pembangunan gitu kan. Itu kan dianggap sesuatu yang, ya itu cuma buat defensif pencitraan dulu lah gitu. Nah, jadi ya itu, makanya yang membuat film ini juga mikir, bisa-bisa nggak bisa keluar nih film nih. Makanya nggak heran banyak dipotong kan. Akhirnya film A Man Called Ahok itu lebih cocok sudah disebut A Man Called Kim Nam. Kim Nam, ya.
Sebetulnya gitu loh, itu jadi film kisah bapak saya sebetulnya. Ya. Cuma karena Kim Nam kurang populer, Ahok lebih populer kayak nama Ahok, kira-kira gitu loh. Brandingnya lebih ngejual Ahok soalnya. Iya, kira-kira gitu. Tapi jujur saya, ini mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu ya, tapi selama saya di Belitung, saya sebenarnya ada tuh kayak napak tilas sama supirnya Pak Kim Nam sama supirnya Pak Ahok. Si Suyan lah. Iya, Pak Suyan. Dan habis itu saya kayak diajak keliling-keliling, ini Pak Ahok pas lagi di sini, wah gila udah kayak ziarah aja saya. Nah, jadi ini Pak Ahok SD-nya di sini, SMP di sini. Saya lumayan kaget sih, kayak itu kebanyakan emang sekolah-sekolahnya benar-benar real banget dan apa ya, untuk seseorang sekaya Pak Kim Nam mengirim seorang anak ke sekolah negeri seperti itu udah visioner banget sih menurut saya sih. Jadi itu yang luar biasa banget dari Pak Kim Nam juga gitu. Dan tapi emang benar kata Pak BTP juga begitu, bilang kalau misalnya pas lagi kemarin itu di film, sebenarnya bagian marah-marahnya itu saya banyak banget Pak, banyak banget marah-marahnya. Tapi banyak kan di-cut juga begitu. Dan sebenarnya saya ngerasa ya, padahal marahnya, karena saya juga banyak nonton YouTube-nya, saya pelajarin gerakannya dan lain-lain gitu. Saya ngerasa kemarahan Pak BTP itu emang benar-benar didasari atas sebuah kebenaran. Dan saya jadi keinget di buku ini panggil saya BTP halaman 251 ya. Di sini Bapak juga bilang, percuma menyampaikan kebenaran kalau lawan bicaraku sakit hati. Yang diingat bukan kebenaran dalam ucapanku, tapi rasa sakit hatinya. Nah, jadi sekarang nih setelah lulus ujian dan setelah keluar lagi, sekarang kira-kira untuk Bapak sendiri gimana caranya menyampaikan sebuah kebenaran tanpa membuat sakit hati? Karena kadang-kadang kan susah juga ya kalau kita diem aja, kita ngerasa ada sesuatu di dalam hati kita yang ini nggak bener nih, kalau misalnya diterusin nggak bener. Cuman kalau misalnya kita ungkapin, yang ada si orang tersebut sakit hati gitu. Ya kalau saya maksud itu sebegini, kalau dulu kan kita bisa keluar marah dengan sangat emosi. Ya. Jadi artinya apa? Kalau sekarang kita menegur tegas, tapi dalam hati kecil kita tuh kita mengasihi dia sekarang. Kita berdoa buat dia. Jadi ada perbedaan sekali. Nah, saya bisa rasakan. Saya sekarang juga belajar, kadang bisa jatuh. Jadi kalau kita marah sama orang dan kita menegur orang menyatakan kebenaran dengan kemarahan, ada kebencian di dalam kita. Kalau itu jadi suatu kebenaran, itu jadinya nggak tepat. Jadi harusnya kita melakukan itu menegur, istilah bahasanya kita menegur, tapi dalam hati kita tuh mengasihi dia. Kita nggak suka perbuatannya, tapi kita tidak benci dia. Jadi saya rasa kemarahan memang tetap diperlukan sebenarnya, karena ya of course kalau misalnya ada pemerkosa misalnya, atau misalnya ada ketidakadilan yang lain di dunia ini, emang kita tetap perlu marah. Tapi gimana caranya supaya kemarahan tersebut, apa ya, kalau orang Nasrani bilangnya holy anger lah. Ketika Tuhan Yesus kayak di bait Allah, dia mulai gebrak-gebrak meja dan pakai cambuk. Itu kan ada holy anger itu gitu. Nah, sekarang ini gimana caranya, kalau Bapak sendiri, do you still get angry? Atau akhirnya, udah deh mendingan gue diem aja daripada nanti gue masuk lagi gitu misalnya. Oh enggak. Kalau saya marah juga di Pertamina dan merapat internal. Saya kalau dia nggak laksanakan, saya akan sampaikan. Kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi, mohon maaf, saya akan usul pecat Anda. Wow. Depan forum. Tapi ketika Anda, ini harus bedakan. Misalnya contoh gitu ya. Ketika Anda melakukan sesuatu tanpa melalui izin saya, lalu saya bilang, saya bukan sombong, kan saya tugaskan sebagai komut di sini. Tentu banyak hal yang kalian lakukan, penggantian direksi, harus lapor kepada saya. Soal kalian mau usul siapa, saya juga nggak pernah nitip sama siapapun. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat, dia angkat tangan, dia ngomong begini, mohon maaf, itu bukan urusannya komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Ini kalau kita pikir kurang ajar banget gitu kan. Nah kalau dulu, kayak gitu saya maki-maki tuh. Tapi untuk yang sekarang, begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya senyum aja,
Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan ngajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Tapi aku nggak marah. Waktu orang itu ngomong, saya senyum-senyum aja. Kalau dulu mungkin gue ambil botol, gue timpuk itu. Iya. Gebrak meja. Itu nggak perlu. Minimal gebrak meja. Kita pukul meja, nggak perlu. Kita nggak perlu. Kita senyum aja. Tapi begitu keluar ketemu dia berdua, gue bilang sama dia, lu sekali lagi kayak gitu gue pecat tuh. Gue bilang. Wow. Nah itu yang kayaknya berbeda sekarang. Karena kalau dulu kan, apalagi ada YouTube, abis itu ditaruh di forum, di publik lah kayak gitu. Jadi kesannya kayak kita merendahkan orang tersebut gitu. Kayak gua bener, lu salah gitu kan. Dan mungkin setelah keluar dari Makobrimob, mungkin Pak BTP sendiri sekarang nih mempunyai kayak wisdom. Ya nggak sih? Jadi kayak, oke, you know what? Gua akan tegornya one-on-one aja, face-to-face, daripada kayak sambil gebrak meja dan lain-lain gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya ada satu hal yang menarik ya. Ada satu mahasiswa S3 kalau nggak salah dari UI. Dia membuat sebuah disertasi dengan kasus penggantian manajemen di DKI. Ini tesis disertasi ini baru selesai ketika saya di dalam Makobrimob. Lalu dia kirim ke saya. Saya baca dia punya disertasi, itu juga salah satu yang membuat saya berpikir bahwa yang selama saya lakukan itu tidak bijak, tidak berhikmat. Nah, saya sampai tulis, saya sebetulnya tuh ada tuh disertasi saya tadi nggak salah. Jadi itu banyak keluarga yang kita marahin itu keluarganya atau ibunya itu merasa sangat sedih. Kok anaknya seperti itu? Nah, karena waktu itu juga bukan saya mau upload ke YouTube. Memang kondisi sana nggak sengaja ke-upload karena ada demo buruh. Lalu orang minta upload terus gitu ya. Nah, kalau di Pertamina sekarang kan kita perusahaan tidak mungkin semua rapat internal dibuka rahasia gitu. Betul. Dan saya juga belajar satu hal dari dalam. Kalau orang yang benci saya, kamu mau jelasin sampai apapun, ada Tuhan di samping kamu menjelaskan pun, tetap dia nggak terima, dia tidak benci. Nah, tapi kalau orang yang sudah bisa mengerti tentang kita, dia memang tahu kita benar, kamu nggak usah jelasin juga, dia belain kamu kok. Makanya sejak itu saya berpikir, untuk apa saya mau jelasin gimana pun, nggak bakalan ketolong punya gitu loh. Kamu salah ngomong dikit lebih dihajar habis. Nah, sementara orang yang mendukung kamu deg-degan. Waduh, takut si Ahok salah ngomong nih, gawat ini salah ngomong bahaya nih. Jadi sudah ada gunanya kita jelasin ke orang. Nah, maka itu yang kita belajar lah. Banyak hal kita belajar. Setelah keluar sampai hari ini saya juga masih belajar sampai sekarang juga belajar.